Itu caranya agar hidup Itu. kita. Ya. Selanjutnya proses sampaikan berkaitan dengan muktamar. Muktamar ke-9 akan berlangsung 18 sampai 21 Desember di Makassar. Insya Allah P3 Jepara, DPC P3 Jepara mengirim 5 utusan. Jadi punya 5 suara. 2 ketua dan sekretaris. Kemudian yang 3 itu perimbangan. Kalau satu DPC itu punya anggota dewan 10 sampai 12, maka ditambah utusan 3. Itu. Dan siapa calonnya? Calonnya ada 6 ya. Itu yang didengungkan di nasional. Ya, nasional. Katakanlah nasional ini yang saya anggap punya potensi itu adalah Suharto Mono Arfa. Itu aja. Sedangkan Jawa Tengah kita berharap sudah dimulai dari Rembang, Cilacap dan sebagainya akan mencalonkan dan mendukung Gus Yasin sebagai ketua umum DPP P3 di Makassar nanti. Untuk itu mari kita baca doa ya Fatihah, mudah-mudahan Gus Yasin bisa terpilih. Yang terakhir kita sejarah ini harus jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai GPK itu tidak tahu sejarah dari P3, bahwa P3 memang didirikan 5 Januari 1973. Lambang pertama Ka'bah, lalu Istiqoroh, ganti ada bintang. Sekarang kembali ke Ka'bah. Ini penting kita ketahui bersama. Mudah-mudahan dengan sejarah ini dan P3 ini adalah fungsi dari Pak Tarto, yaitu 1 2 PSI, 3 tertib, 4 kursi. Ini penting kita ketahui bersama agar nanti kita tahu sejarah dan asas kita adalah asas Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini yang perlu kita dan perjuangan P3 ada 6 yes. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga adalah kejujuran, kebenaran dan keadilan, yang keempat musyawarah, kelima persatuan, persamaan, kebersamaan dan persatuan, yang terakhir adalah istiqomah. Mudah-mudahan dengan bekal sejarah ini akan kita maju. Kita di Jepara, maksudnya lagi dua-dua kita dapat bupati. Siapa bupatinya? Alam. Yang penting kita bisa mencalonkan satu partai sudah bisa. Ya. Mungkin dari Jawa Tengah, ya kalau saya ngomong dengan Gus Yasin, Gus, kalau Gus Lodji diturunkan jadi bupati, insya Allah bisa clear, tidak perlu dana, karena lawan kita punya dana yang cukup besar.
ya. Tetapi semuanya ada keputusan di DPP karena partai adalah DPP. Jadi keputusan Ketua DPRD P3 DPRD Jepara ditunjuk saudara Haizul Mas itu adalah DPP. DPC sifatnya usul. Ini yang perlu dipahami. Memang ada dua sebabnya, tidak apa-apa. Tapi kan semua keputusan ada di DPP. Alhamdulillah sekarang Pempak mendukung Gus Habis sebagai ketua DPRD. Mudah-mudahan tentang Pempak ini akan membesarkan P3 di Jepang. Harapan kita sekali lagi GBK untuk dua-dua tetap sejalan dengan DPC P3. Karena ini luar biasa ini. Dijah itu kan, saya kenal Dijah itu, saya awalnya videonya, tapi dia pernah bersama, ya. Jadi kita bareng tapi musuhan. Karena beliaunya itu prinsipnya kuat seperti GBK itu. GBK jiwanya, apa beliaunya itu ya sama dengan GBK, maka beliaunya sampai hari ini jadi pembina para pembina nasional. Karena beliau memang kader tulen, ya kader tulen. Kader tulen, ya tidak lekang oleh situasi dan kondisi. Tetap tiga. Itu beliaunya. Sedangkan seandainya orang lain dianggap sih orang lain akan keluar dari ketiga. Tapi beliau apapun yang terjadi beliau tetap mendukung P3. Itu jiwanya apa itu? Luar biasa. Dan ternyata putra-putranya termasuk ketua panitianya adalah putra beliau. Di nanti pusatnya saya berharap bersama karena pandemi ya. Dan kita akui kesalahan itu putranya Igor Tubi. Kalau P3 kayak dadah kalau daging wadah pengajian dia Igor Tubi ya. Luar biasa semangatnya Igor Tubi, kecintaan beliau terhadap dirinya. Ya, orang esok, orang bumi, orang apa beliau. Maka itu keputusan ini aja. Nanti nggak usah lama-lama. Aklamasi saja. Gak usah kami jadi ketua lagi. Dia akan cukup lanjutkan wilayah. Harus mulai sama voting-votingan. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi mohon maaf apabila ada yang berkenan di hati saudara-saudara dan kita tidak pada saya tidak lama-lama dan setelah pertemuan saya pamit. Demikian mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GBK. P3. Takbir. Kepada Bapak Insinyur Haji Nur Fuad kami aturkan banyak terima kasih. Adapun acara selanjutnya sambutan yang ketiga dari pengurus wilayah GBK Jawa Tengah sekaligus membuka secara resmi Muscak GBK Jepara yang akan dibawakan oleh Gus Mustafa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wassalamualaikum Muhammad.
sampai saya biar tetap semangat ini lagi istimewa luar biasa semangatnya. GPK P3 Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal jihad 'alal muslimin wa ja'alahu 'alamatan 'izzihi wa rif'ihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadihi wa ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, khususnya yang saya hormati beliau Kiai Haji Zahid Arafat, sesepuh GPK Jepara. Jadi tahun 2006 saya bertemu beliau, saya bukan siapa-siapa, beliau sudah jadi presidium sidang muktamar pertama GPK di Jakarta. Waktu itu muktamar dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Hamzah Hazmi. Beliau sudah jadi presiden sudah di Jakarta. Yang saya hormati Ketua DPC P3 Jepara yang dalam hari ini juga dipimpin oleh Sekretaris P3 Jepara. Yang saya hormati Musafir Ketua GPK Jepara. Calon ketua lagi atau ganti nanti? Lanjutkan. Calonnya ada berapa ini? Ada katanya ada Gus Amin sama Gus Faru yang mana? Oke, nanti kalau bisa tidak usah pemilihan musyawarah mufakat. Oke, jadi kalau GPK itu voting itu alternatif terakhirnya kepepet mentok tak ketemu lah itu voting. Jadi insya Allah nanti saya musyawarah mufakat ya. Yang saya hormati rekan saya pengurus GPK Jawa Tengah, Gus Abdullah Rizal, diri Gus Rizal, alhamdulillah hadir di tengah-tengah. Jadi Gus Yasin ini punya aspirasi senilai sekitar 300 miliar dibagikan dalam bentuk bantuan sosial untuk masyarakat yang lewatnya Gus Riksa ini. Tapi Gus Riksa ini orangnya tetap sederhana, nggak pernah motong-motong ya. Mudah-mudahan tetap diberi kekuatan iman dan lurus-lurus saja. Sampai sekarang saya lihat masih lurus. Mudah-mudahan sampai Gus Yasin selesai menjabat tetap lurus. Yang saya hormati, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ketua PC GPK Demak, Kiai Sulahuddin. Monggo berdiri Kiai Sulahuddin. Beliau sama rombongan, terima kasih sudah hadir di sini. Yang saya hormati sahabat saya, ini kawan baik saya nih, Mas Saiful Kalim, Ketua KNPI Jepara. Beliau di sini berjabat DPC P3. Terus teman-teman KNPI, Mas Syari, Pak Erik dari Wanita Persatuan Pembangunan, dan semua para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan siang hari ini, pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi ke sini. Jadi saya kemarin bilang sama Gus Ami, Gus, sepertinya saya tidak bisa hadir di sini karena saya kemarin di Kebumen pulang jam 12 malam. Nanti kalau pagi ke sini kayak beda terus. Karena Gus Ami sudah telepon kemarin, dari kemarin kemudian kalau diundang datang, kemudian saya kalau nggak datang nggak enak. Jadi alhamdulillah akhirnya saya tak lega-lega berada di sini. Gus Ami. Oke, sama Gus Ami. Salawat serta salam kita jujur kepada jujur kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti dengan syafaatnya di menjaga di yang kami mohon. Pada para hadirin yang saya hormati, jadi insya Allah GPK Jepara ini pusatnya sudah pusat yang putaran terakhir nih. Jadi setelah ini mungkin di Jawa Tengah masih ada pusat, yakni pusat GPK Wonosobo. Tapi dari 35 kabupaten sudah hampir 90% pusat. Dan ini sebenarnya sudah saya minta di awal-awal, tapi katanya mau terakhir dulu.
rapat kita menuju berucap dulu ya. Tidak apa yang malah ini ucap GBK paling penting sekarang ini. Katanya sesuai petunjuk Pak Sekretaris DPC. Diminta ya, kalau nanti meetingnya bisa ucap. Yang perlu saya garis bawahi dari Jepara ini bahwa di Jawa Tengah ini anggota GBK-nya puluhan ribu insya Allah. Tapi yang terbesar malah tidak di Jepara. Jadi kalau di Temanggung, di Pekalongan, di Magelang, di Kabupaten Semarang sekalian itu besar juga. Padahal di daerah itu tidak punya bupati, kursinya sedikit, kursinya paling 5, paling 6, tidak punya ketua DPRD, tidak punya wakil gubernur. Karena di Jepara ini kan potensinya harusnya lebih besar dari daerah-daerah yang saya sebut tadi. Kayak di Klaten kursinya hanya 2 kursi, tapi kayak laskar-laskarnya kayak Hamka Darwis punya KTA 2000. Kemudian GBK-nya juga ribuan. Maka dari itu saya harap nanti GBK Jepara yang terpilih pengurus baru bisa membesarkan GBK lebih besar sesuai dengan perolehan suara P3 di Jepara. Oke, jadi tugas kita itu berat. Karena Nyun Sewu kondisi P3 sekarang ini, dulu kita punya wakil presiden, kemudian punya menteri 4, punya kursi 58 di awal era reformasi ini. Kita masih posisi 3 besar. Sekarang naudzubillah posisi kita ini sekarang juru kunci di DPR RI hanya 19 kursi. Dari 58 kursi turun 48, turun 38, turun 19, sekarang 20 kursi. Menteri juga punya wakil presiden, kemudian punya 4 menteri, sekarang hanya punya 1,5 menteri. Sekarang punya wakil menteri ada, wakil menteri tak itu murah gitu. Jadi punya 1,5 menteri. Nah maka dari itu mudah-mudahan dengan bangkitnya GBK secara nasional ini bisa membantu mendongkrak perolehan suara P3 di pemilu 2024. Oke, jadi saya harap P3 nanti bisa menjadi mitra strategis untuk P3, kemudian juga mitra kritis untuk P3. Oke, menurut saya tadi dikatakan Pak Sekretaris DPC, P3 ngalor, GBK ngidul. Lah kadang saya juga begini, kemarin ada ribut-ribut pengesahan undang-undang Omnibus Law. PBNU menolak, Muhammadiyah menolak, MUI menolak, kemudian P3 kok mendukung Omnibus Law. Jadi P3 ini memperjuangkan kepentingan siapa? Saya tanya ke pusat seperti itu. Nah, disitulah BPK hadir bersama umat. Maka saya ada demo akbar di Omnibus Law, kita juga kirim pasukan anti di Jakarta. Kemudian P3 juga Ahok, kita tidak mau seperti itu. Akhirnya para kiai-kiai Madura, para bos, para bapak-ibu tidak bisa menerima keputusan pimpinan pusat P3. GBK juga tidak bisa menerima. Jadi Nyun Sewu, GBK ini tetap punya dasar ya Pak Sekretaris DPC. Alhamdulillahnya P3 GBK ini punya ADART sendiri ya. Kalau GBK ini yang disahkan P3 sesuai tingkatannya, mungkin ya saya ini nggak bisa jadi PLT ketua DPW P3 karena dianggap sering balilo. Untungnya GBK punya ADART sendiri, punya rumah tangga sendiri. Itu beberapa kasus. Masih ada lagi undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK. Saya tanya, setuju nggak dengan pelemahan undang-undang KPK? Tidak setuju. Nah, kenapa P3 ada di pihak yang setuju revisi undang-undang KPK? Maka dari itu kita selalu GBK harus punya sikap, dan sikap kita nggak ngawur, yang penting nggak pragmatis. Jadi kita punya idealis dan tetap sesuai dengan komando ulama. Jadi kita tetap punya prinsip itu Pak DPC. Mudah-mudahan nanti apa yang jadi aspirasi teman-teman GBK bisa disampaikan Pak DPC pada pusat, agar keputusan politik P3 itu bisa seirama dengan keputusan aspirasi umat Islam. Amin Allahumma. Jadi itu untuk yang masalah
GBK. Kemudian kalau saya koreksi ini masih banyak lagi, tapi ya nanti insya Allah ada forum lagi lah. Nanti kan ini musab ya, musab nanti ada 3 kewenangan di musab ya. Ini mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus GBK yang kemarin. Kemudian kita merumuskan program-program untuk kinerja GBK ke depan. Nah ini nanti bisa kita sepakati untuk program kerja nanti biar bisa lebih detail nanti dibahas di rapat kerja GBK Jepara gitu. Jadi nanti bisa dibahas di forum raker, nggak harus di forum besar ini. Kemudian nanti agenda yang ketiga yakni memilih ketua GBK yang baru. Jadi itu agenda besar kita. Kemudian tadi disinggung bagaimana untuk taman, dan untuk muktamar ini dari kami memang GBK merekomendasikan penuh Gus Yasin untuk bisa jadi ketua umum DPD 3. Ini ini sejarah Pak Ketua DPD. Jadi kemarin waktu Pilgub 2008 itu di BPP 3 Jawa Tengah aslinya tidak mengusulkan Gus Yasin untuk direkom jadi calon gubernur. Jadi yang direkomendasikan waktu itu adalah Pak Marzuki dan Pak Abdul Rafiq. Itu bisa dicek di media massa. Kemudian dari kami waktu itu saya didampingi Gus Rafi untuk memunculkan ke media calon gubernur yang kita usung adalah Gus Yasin dan Pak DPR RI Jepara siapa? Pak Polisi. Jadi waktu itu kita yang mengusulkan Gus Yasin untuk bisa jadi wakil gubernur. Alhamdulillah yang malah yang diterima bukan yang diterima, yang diminta dari koalisi sebelah malah Gus Yasin yang diusulkan di BPP juga malah tidak dianggap. Nah itu adalah karena wacana-wacana yang kita munculkan waktu itu. Tapi karena kita sudah teken kontrak sama Pak Sudirman Said, ya gimana lagi? Saya sama Mas Riza ini pecah kongsi. Saya tetap konsisten sama kontrak pertama, beliau apa namanya, perjanjian, ada bikin perjanjian baru ya. Jadi tidak masalah, yang penting dari awal kita sebenarnya sudah mendukung Gus Yasin untuk jadi wakil gubernur. Jadi GBK yang dilakukan Mas Liga tetap mendukung Gus Yasin. Karena ini dari awal kita yang usul, mudah-mudahan tidak cuma itu, harapan kita enggak Gus Yasin juga bisa jadi calon wakil presiden RI tahun 2024. Jadi nanti akan kita arahkan ke sana juga. Ini aspirasi teman-teman GBK, jadi mudah-mudahan disampaikan. Kemudian ada hal lain yang juga perlu kita sampaikan, bahwa ini aspirasi dari santri-santri untuk bisa mengusulkan beliau almarhum Kiai Haji Maimun Jubair sebagai pahlawan nasional. Jadi mudah-mudahan itu nanti bisa kita tidak lanjuti sampai pusat, bisa diusulkan oleh pemerintah daerah mulai dari Jepara, Rembang, sampai Jawa Tengah, kemudian bisa disampaikan ke pusat untuk bisa mengusulkan beliau Kiai Haji Maimun Jubair sebagai pahlawan nasional. Beliau jasa biasa dalam hal memberikan pemahaman kebangsaan kepada kita. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya saya di sini tadi sudah bertugas untuk membuka acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musab GBK Jepara tahun 2020 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih dari kami, selamat bermusab. Mudah-mudahan menghasilkan pemimpin yang luar biasa yang bisa berkontribusi untuk kepentingan P3 Jepara pada khususnya dan umat Islam pada umumnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Mustafid kami aturkan jazakallahu khairan. Adapun acara sambutan
Adapun acara yang keenam yaitu doa penutup yang akan dibawakan oleh Kiai Zaid Arafat. Sebelum doa, Mbak Yai diaturkan memberikan semangat kepada BPK Jepara meskipun satu kalimat, dua kalimat. Kepadanya waktu dan tempat kami aturkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Kepada para alim, masyayikh, rahimakumullah, kepada para sahabat baik yang ada di internal Gerakan Pemuda Ka'bah maupun di eksternal organisasi dari GMBI, dari AMK ada ya, terus Erik ya, terus Erik ini bareng jadi GMBI kok nggak tahu ngeborku gitu. DKI jurnal kalau Gus Amin di mana? Ngeborku, silaturahim dan masukan-masukan gitu. Yang dia membuat tetap sejalan, seiring sejalan satu titik tujuan. Demikiannya ngeten ya. Udah dia semua jalan sama macam tuh dengan pemuda, gitu kan? Ya, kalau tumpeng aku lalu berorganisasi sejak itu sudah. Itu perlu ketua ranting, PAC, terus cabang mulai dari kota itu 3 periode. Terus diangkat jadi ketua IPPNU Sakas dan Pakti. Nggih, dari Jubir dari Jawa Tengah dengan Muktamar. Terus itu pegawai Ansor rampung NO rampung ini kayak begini. Terus P3 sampai cabang sudah selesai. GBK cabang. Bahwa jajak nasional dari walaupun dikuat sangat urusan sekolah-kolah awal. Namun Eden, hari jalur sepatah 2 tahun bersama GBK ini semangat kami memberi penyemangat kepada tidak asik kepada GBK, kepada GBK, tetapi untuk keseluruhan kita yang hadir khususnya GBK sama GMBI. Kan ada ya? Ada di dengan dari kota. Oh, bukan. Ibu Zahra. Betul Zahra. Iya, betul Ustaz Zahra. Keren gitu. Nanti salam pula Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten nggih. Cah nom iku anjing butuh kritis. Cah nom kok ora kritis niku ora dianggap cah nom. Harus kritis. Senajan menanggung risiko dimusuhi wong akeh. Pak Haji Nur Fuad. Nggih. Kula jumpaan mergono P3 sampai ngoten kok ceritane niku tesih kuliah. Tuh masuk P3. Bareng terus dalam satu misi loh P3, belum kerja ke P3. Tapi ada satu poin krusial yang tidak bisa sejalan. Khususnya yang kemarin saja masalah Pilpres. Kita harus kritis, harus berani kritis. Oke, mulanya Cak GBK itu setelah minta katakanlah nasihat pada saya, GBK ini piye takon, Pak KBK, kue yang itu di rumah di pantai tau? Boten, nomor tinggalnya, nomor 3i. Coba, segitu coba ayo, nggak ada pengajian.
dengan tauduk kau masih secara ketiga itu bawa uang ini ya Kapolres orang rawani sebab teko DPC atau gini ora sire kami gak iso gara-gara itulah kula udah tahu sendiri bahwa GPK Jepara selama periode akhir-akhir ini sekitar 5 tahun 7 tahun terakhir ini itu orang kamu pantai mana kamu harus kritis mengkritisi pakai bareng dikritisi saya ingin ngotak-ngotak dulu mudah-mudahan 22, 21 betul kan? Hasilnya berakit-rakit dahulu berpahit-pahit dahulu waras ini kau jadi mudah-mudahan P3 Jepara yang notabene ditinjau dari jumlah kursi yang ada di kabupaten-kabupaten se-Indonesia tambahnya 10 dengan demikian juga mungkin jumlah P3 yang banyak loh kali sekian oleh sebab itu marilah anak-anak muda GMPI GPK AMK pertahankan kondisi Jepara yang mempunyai 10 anggota dewan. Pertahankan untuk pemilu yang akan datang. Pertahankan. Tambahan, maksimalkan. Kalau perlu 2 kali lipat. Amin. Allahumma. Oleh sebab itu, saya tahu dia dari GMPI. GMPI jadinya gimana? Belum punya. Kang Erik begadang dari dia. Nah, apa mawon ini saya kasih ke GPK. Ngandut terdahulu. Kalau kami bilang GPK, jawabannya bangkit. Kalau kami bilang P3, jawabannya demikian. Oke, siap? Dikira rapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. GPK P3 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Al-Fatihah. Ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yahmil hamdan katsiran ya Allah ya Rabbana ya Allah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ana al-jazzar syarafil syafi'i. Allahumma ya Allah inna as'aluka syarafal wa'adab wa sa'il masani anta tahalana بكل تفضل علينا بكل خير وجعلنا من أهل الخير وعملنا على اللهم إنا نسألك بصوتك وبشفاعة صوتك وبكرمة صوتك وبجاه صوتك إنا نسألك أن تيسر لنا في جميع المرادات والمطالب khususnya GPK ibadah DM dari ibadah untuk GPK ibadah ya Allah Bertahun alaina bisurah al-ijabah Bertahun alaina bisurah al-ijabah Rabbana zalamna anfusana Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kalian yang rapat kami aturkan banyak terima kasih. Sebelum acara mahkamah, para peserta bisa foto-foto bareng karena persiapan kami maksimal. Bisa foto-foto monggo.
Para sahabat dan para bapak, para ibu, ini kami semua yang ada di sini ini mau mendeklarasikan diri pendukung pencalonan dari Yasin Main Jubir untuk maju di muktamar P3 yang akan datang. Maka untuk semuanya ini kami baca dulu, diikuti, ingat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Gerakan Pemuda Ka'bah Kabupaten Jepara mendukung dan mendorong Kiai Haji Cas Yassin maju menjadi Ketua Umum PPP dalam muktamar yang ke-9 2020 di Makassar nanti. Semoga Allah meridhoi. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dari kami apabila dalam kesalahan dan kesalahan kami pribadi minta maaf sebesar-besarnya. Semoga antara Ustaz Gerakan Pemuda Ka'bah Kabupaten Jepara sesuai yang diinginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.